Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfa dari Universitas Ibrahimi Sukorejo dari Prodi Teknologi Informasi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, di mana merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahuluannya yaitu IGRP, yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. Enhancement Interior Gateway Routing Protocol menggabungkan kemampuan dari Link State Protocol dan Distance Vector Protocol. Terlebih lagi, memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. Cara kerjanya sering disebut juga Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol, dalam pengertian bahwa routing Enhanced Interior Gateway Routing Protocol sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link State Protocol sehingga disebut sebagai Hybrid Distance Vector. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan Link State Protocol, yaitu mengirim semacam hello paket. Selanjutnya di sini yaitu fitur-fiturnya. Ada 4. 1. Mendukung IP, IPX, dan AppleTag melalui modul-modul yang bersifat protokol dependent. 2. Pencarian network tetangga yang dilakukan dengan efisien. Yang ketiga, komunikasi melalui Reliable Transport Protocol. Yang terakhir, pemilihan jalur terbaik melalui Distributing Update Algoritma. Algoritma di sini memiliki sistem pembangunan routing protokol dengan membuat sebuah algoritma yang dikenal dengan nama dual. Dual digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing table. Selama mengirimkan query paket, setiap routing akan melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai sebuah router akan mengirimkan sebuah reply paket sebagai informasi. Dual digunakan untuk memastikan sebuah jalur untuk sebuah network dan menyediakan sebuah loopless routine environment agar membantu mengirimkan sebuah paket ke sebuah jaringan. Ketika reply paket telah diterima oleh router yang mengirimkan query paket tersebut, maka dual akan mengkalkulasi dan menentukan router yang mana yang akan menjadi successor dan routing yang mana yang akan menjadi feasible successor. Di sini ada struktur data, yaitu struktur data di sini ada 4. 1. Hello paket, 2. Update paket, acknowledgement paket, dan query paket. Hello paket di sini dikirim secara multicast ke IP address. Enhancement IGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apa router tetangganya masih hidup ataukah dalam keadaan mati. Sehingga bila dalam rangka waktu hold time router tetangga tidak membalas hello paket tadi, maka router tersebut akan dianggap dalam keadaan mati. Update paket digunakan untuk menyampaikan tujuan yang dapat dijangkau oleh router. Ketika sebuah router baru ditemukan, update paket dikirim secara unicast sehingga router dapat membangun topologi table. Dalam kasus lain, update paket dikirim secara multicast untuk perubahan link host. Selanjutnya, acknowledgement paket adalah hello paket yang tidak berisikan data. Paket ini memuat non-zero acknowledgement number dan selalu dikirimkan dengan menggunakan unicast address, sehingga pemberitahuan bahwa paket datanya telah diterima. Terakhir, query paket adalah sebuah router adalah sebuah request atau permintaan yang dilakukan secara multicast yang akan meminta sebuah router. Nah,
Selama pengiriman query paket, setiap router akan melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai sebuah router akan mengirimkan sebuah reply paket sebagai informasi bagaimana caranya untuk menuju ke sebuah jaringan tertentu. Nah, di sini ada perbandingan antara IGRP dan EIGRP. Nah, di sini ada kategori dan bisa dilihat ya di sini. Saya belum terlalu bisa untuk menjelaskan satu persatu dan ini hanya kategorinya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk penonton. Dan di sini saya juga menjadikan link di mana saya mendapatkan materi-materi tersebut. Terima kasih.